Hai sahabat sains semua, jumpa lagi kita akan belajar fisika bersama. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai materi vektor, yaitu materi yang ada di fase F. Sudah siap sahabat semua? Nah, diawali dengan apa sih sebenarnya sehari-hari itu yang kaitannya dengan arah. Jadi besaran-besaran fisika itu kan ada besaran yang hanya punya besar dan juga ada yang punya besar dan punya arah. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari terkait dengan vektor. Nah, setelah sahabat melihat tadi beberapa aktivitas yang terkait dengan vektor, kita lihat sekarang. Jadi vektor itu merupakan sebuah besaran yang punya arah dan punya besar. Dalam fisika, menurut arahnya dibagi menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan juga punya arah. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan vektor untuk belajar fisika? Nah, kita lihat di sini. Jadi vektor itu akan digambarkan dengan sebuah garis dengan memiliki anak panah. Nah, panjang garis, misalkan di sini ada A, itu menyatakan besarnya, sedangkan anak panah itulah yang menyatakan sebagai arahnya. Di sini ada istilah vektor 0 dan vektor satuan yang nanti akan kita pelajari selanjutnya. Sebuah vektor dapat ditulis dengan sebuah huruf atau dua buah huruf. Misalkan vektor A, B, C, dan sebagainya, atau dengan dua buah huruf, misalkan A, B, C, D, B, G, dan seterusnya. Vektor direpresentasikan dengan dua cara. Dengan cara menggambarkan tadi, dan yang kedua dengan cara menguraikan pada komponen-komponennya. Jadi ini contohnya adalah pada sumbu X dan Y ada komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang atau nilai 1. Pada koordinat sumbu X, vektor satuannya adalah Y, pada sumbu Z, vektor satuannya C, dan pada sumbu Z, vektor satuannya K. Sehingga jika kita punya vektor A, maka menjadi AXY ditambah AZC ditambah dengan AZK. Sebuah vektor dapat diuraikan ke komponen-komponennya dengan menggunakan aturan trigonometri. Jadi di sini jika ada vektor kita letakkan pada koordinat X dan Y, kemudian kita berikan sudut alfa, sudut antara vektor di sini F dan arah sumbu X positif, maka pada komponen sumbu X, Fx adalah F kosinus alfa dan Fy adalah F sin alfa. Berikutnya kita akan melihat cara menjumlahkan vektor. Cara yang pertama dengan kita gambarkan atau dengan istilah cara metode segitiga atau poligon vektor kalau vektornya banyak, yaitu vektor pertama pada ujung vektor pertama kita gambar pangkalnya vektor kedua dan seterusnya jika vektornya lebih dari 2. Kemudian hasilnya adalah pangkal vektor pertama kita tarik garis sampai dengan ketemu ujung vektor yang terakhir. Ini adalah hasilnya atau resultannya. Selain metode segitiga atau poligon vektor tadi ada namanya metode jajar ginjang. Jadi untuk dua buah vektor. Kalau tadi antara ujungnya kita ketemukan dengan pangkal, di sini adalah antara pangkal vektor 1 dan 2 kita ketemukan, kemudian kita berikan garis atau pencerminan pada masing-masing vektor sehingga membentuk seperti jajar ginjang. Hasilnya adalah dari titik pertemuan pangkal tadi sampai titik pertemuan ujung sebagai resultan atau hasilnya. Nah, bagaimana jika bukan penjumlahan tapi pengurangan? Pengurangan vektor itu adalah penjumlahan vektor tapi dengan arahnya kebalikannya. Jadi kalau kita punya vektor A yang ke arah miring ke atas, vektor B itu ke arah mendatar dengan ujungnya menuju ke kanan. Jika A dikurangi B, maka kita gambar vektor A, B-nya kita buat arahnya kebalikan. Kalau ini ke kanan menjadi min B ke kiri. Di awal tadi kita sudah bisa menguraikan vektor, maka di sini penjumlahan vektor atau pengurangan vektor dapat dilakukan dengan cara metode analitis, yaitu dengan menjumlahkan
komponen-komponen vektor yang ada pada sumbu X dan juga sumbu Y. Langkah pertama dengan kita cara menggambar koordinat kartesiannya, kemudian memproyeksikan vektor-vektornya ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini misal kita punya contoh, kita tiga buah vektor F1, F2, dan F3. F1 kita uraikan ke sumbu X sumbu Y, F2 juga ke sumbu X sumbu Z, F3. Nah, nanti kita jumlahkan. Resultannya adalah sigma atau jumlah dari komponen di sumbu X dan jumlah di komponen sumbu Z. Jadi R sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Oke, sahabat semua, demikian tadi kita belajar tentang vektor. Jangan lupa selalu latihan agar pemahamannya semakin handal. Terima kasih.